Halo semuanya, selamat datang di Accounting UM Podcast. Kali ini kita masuk di episode baru, episode ketiga. Kita bersama bintang tamu yang cantik-cantik nih. Coba kenalin dulu dong, sapa pendengar kita. Hai, Halo. apa kabar semua? Gimana nih di rumah terus? Ini kita kedatangan pembicara dari HRD, Human Resource Development. Kalau kemarin kan kita sama PH umum ya. Sekarang kita ke departemen-departemennya. Ini ada Mbak Sheila dari HRD, sekretaris departemen Mbak ya, sekdepnya. Halo. Yes. Terus sama Ajeng dari Ayo, dari mana? Halo. dengan Halo. Lucu ya. Ajeng dari non akademik, divisi non akademik. Oke. Akademik dong. Oke. Mungkin bisa perkenalan dirinya dulu dari Mbak Sheila. Nama lengkapnya, terus biasa dipanggil apa kalau di kampus, terus tinggal di mana. Oke. Terus sama yang terakhir, kalau di HMJ itu job desk-nya apa aja sih, ngapain aja gitu. Oke. Halo teman-teman semua yang lagi pada dengerin podcastnya dari accounting.um. Apa sih accounting UM ya? Accounting UM Podcast. Aku grogi. Oke, kenalin, nama aku Sila Natania Paramita, biasanya dipanggil Sila atau ya terserah mau manggil apanya juga boleh, terserah. Aku dari S1 Pendidikan Akuntansi angkatan 2018. Kebetulan di HMJ ini aku diamanai sama Mas Rudi, Kepala Departemen Human Resource Development, menjadi sekretaris departemennya HRD. Tinggalnya aku di Blitar. Oh, bentar. Oke. Segitu aja dulu, terus lanjut ke Ajeng. Nyalin dirinya juga. Oke. Perkenalkan, aku namanya Ajeng Restuning Basit, dari S1 Akuntansi angkatan 2019. Oke. Terus kalau di HMJ aku itu anggota dari divisi non akademik HRD. Tugasnya ya kayak ya kebalikan dari akademik lah ya. Kebalikan akademik ya. Siap. Ya, benar. Oke. Apalagi ya, oh ya, Tinggal. kalau panggilan biasanya dipanggil Ajeng, tapi kalau di kelas, kan di kelas aku tuh ada 2 Ajeng. Oh, Nah, sangat disayangkan guys, 2 Ajeng ini memiliki perbedaan yang sangat-sangat berbeda. Yang satu tinggi banget, yang satu ya kayak jadi aku biasanya dipanggil bocil. Siap, kira. Sabar guys, iya. Bocil. Oke. Kan sekarang ini Ajeng tinggal di mana? Aku tinggal dari dari mana? Aku dari mana? Australia. Suka makan nasi apa? Nasi apa yo? Nasi goreng. Nasi pecel. Aku dari Padang. Oh, oke. Iyo, orang Padang, Uni Padang ngawa iko. Oh, begitu rupanya. Siap. Lucu banget. Ini kan kita jauh banget ya sekarang ya. Ini Mbak Sheila di Jawa, terus Ajeng di Sumatera, aku di Kalimantan. Kita kan lagi kuliah online nih ya. Terus pengalaman kalian dalam kuliah online ini sejauh ini apa aja sih? Enak nggak kira-kira? Coba dulu nih, siapa? Terserah deh, bocil dulu dah. Bocil dulu, siap. Mengalah ya sama bocil. Agak. Oke, gimana Jeng? Apa ya? Kuliah online, sebenarnya kuliah online tuh yang dipertanyakan ini kuliah online apa tugas online, ya nggak sih? Bener banget Jon. Ya nggak sih, kayak lebih banyak itu yang di online kan itu tugasnya, bukan materi untuk perkuliahannya. Iya, kalau bener-bener. yang aku rasain ya. Terus apa lagi ya? Kalau suka dukanya kuliah online itu, kalau aku sendiri menurutku lebih ada enaknya kan. Kalau menurutku aku lebih seneng kuliah online sih. Bener, sama. Ya nggak sih, Iya. kayak waktunya lebih santai, terus misalnya bisa sambil rebahan, terus juga kita nggak perlu pakai outfit yang rapi, hemat baju,
Nggak perlu mandi ya. juga Nggak perlu hemat mandi. lipstick. Ya nggak sih, kita juga Iya. cuman kita pakai daster pun dosen yang ngajar kita juga nggak bakalan tahu, kecuali tiba-tiba nih ya kita lagi bangun tidur masih pakai daster, terus dosennya turn on kamera. Iya benar. Allahu Akbar. Pernah jadi pagi-pagi ya, Ah, itu dosennya kuliahnya jam 7 pagi. mm-mm. Nah aku baru bangun, masih belum cuci muka, belum ngapa-ngapain kan. Iya Terus terus. udah ikut aja dulu. Taunya dosennya nyuruh Turn on hidupin kamera. kameranya. Kan jadi panik, terus aku ya udah ambil mukena aja. Iya. Ya apa adanya kan ya, pakai mukena aja. Yang penting aurat sudah cukup, tidak perlu pakai lipstick. Loh, ntar kalau ditanyain gini, bocil, loh, Ajeng kok pakai itu mukena? Iya bu, habis sholat duha. Habis sholat subuh tadi nggak tidur bu, baca Oh, Al-Quran, siap. habis itu sholat duha, subhanallah. Subhanallah, ya, sangat ini ya, sangat Islami sekali ya. Kuliah online menjadi Islami sekali. Terus kalau Mbak Sheila gimana pengalaman kuliah online-nya? Sama nggak kayak Ajeng? Kalau aku kuliah online sih setuju ya sama bocil. Nah, Wow, bocil. bocil kayak gimana gitu ya? Sama aja. Bingung jadi kayak ini sebenarnya kuliah online atau penugasan online karena lebih banyak tugasnya yang di online ini daripada kuliah online gitu. Iya benar. Terus kalau plus minusnya ya, kalau minusnya dulu, kalau menurut aku pribadi yang pertama, aku tuh nggak suka kerja kelompok kalau online kayak gini. Jadi nggak bisa nggak bisa ketemu langsung. Terus kalau ada suatu permasalahan yang harus dibahas itu jadi kayak rada sulit. Apalagi kalau kelompokan lebih dari 2 orang. Habis itu yang 1 orang sinyalnya tuh jelek. Jadi kayak gimana ya, komunikasi tuh jadi kayak terbatas gitu loh. Jadi agak susah menurut aku tuh. Jangankan kerja kelompok yang online, offline aja kadang-kadang susah karena yang satu belum dateng gitu kan. Atau enggak ya makanya ini agak susah emang sih, apalagi kalau misalnya kuliah online yang ini yang rumahnya jauh dari jaringan internet kan, kasian banget ya. Dia harus Iya, selain itu juga kalau seandainya kelompokan online gitu ya, kadang kan nggak semua dari anggota kelompoknya yang peduli gitu loh. Bener. Ada beberapa yang kayak bodo amat, ya udahlah Ini tadi curhat ya nanti kita ya. nggak apa, ceritain pengalamannya aja. dari anggota kelompok itu 1 atau 2, ya udahlah ya, kan dia juga pengen nilai, pasti dia usahain lah untuk kelompok ini, udah bodo Iya. amat. Tapi ada yang kayak gitu. Iya, benar sih, bener benar. banget sih. Jangankan online, offline-nya kadang-kadang ada sih yang kayak gitu. Iya, benar. Kayak disuruh datang nggak mau datang. Apalagi offline kan kita bisa menghilang begitu saja. Iya, kayak atau enggak cuman Kayak ngerit. do itu. Oh. Aduh. Terus berarti ini kalau dipikir-pikir lebih banyak negatif gitu nggak sih, kayak apa ya? Iya, banyak negatifnya ya online ya. Oh, bentar. Enggak juga sih. Ini aku belum. Oh iya, Mas Sheila ya, lupa. Gimana tadi Mbak? Apa nih positifnya? Tapi negatifnya belum selesai juga. Ini apa? Lebih banyak lagi. Rempong nih, enggak. Lanjut. Satu, negatifnya itu ada beberapa dosennya, misal pengalaman pribadi aku tiba-tiba itu ganti jam. Nah, ganti jam ini Bener banget. susahnya ketika kita kan mahasiswa pasti per individu juga punya acara masing-masing. Iya. Ya walaupun notabene kita sebagai mahasiswa cuma kuliah, tapi kan pasti ada acara lain. Pasti. Kalau tiba-tiba ganti jam tanpa ada pemberitahuan hari sebelumnya, itu kayak waduh, lagi waktu itu tuh udah ada janji atau udah ada acara lain kan, itu susah banget itu. Bener. Apalagi pas kebagian yang itu presentasi. Lagi pusing banget pasti. itu. Terus kalau positifnya ya lebih bisa ini sih, kumpul keluarga ya bagi teman-teman yang jauh kayak kalian tuh. Tapi Pasti kan banyak yang belum bisa pulang, gimana dong? Berarti nggak semua dong? Iya. Oke. Semua sih. Iya. Kan Nggak semua yang ngerasain juga sih. Kalau aku kan karena walaupun deket ya malam deket, tapi kalau pas kuliah tuh jarang pulang karena ya So sibuk. nggak gitu dong, nggak Oh, gitu sibuk. dong. Banyak yang harus dilakukan gitu kan. Kewajibannya terlalu banyak ini mah. Ngomong-ngomong masalah negatif yang tadi ya, Mm-mm. ganti jam, aku punya cerita nih. Apa tuh? Sedikit lucu sih. Awas ya nggak lucu. Lucu nggak lucu tolong diketawain. Oke, siap. Oh, oke, siap. Kita menghargai. Ayo. Keluarkan kelucuan Anda. Oke, baik. Aku akan bercerita tentang negatifnya yang tadi ya. Kan gitu. Aku tuh ada salah satu mata
ekskul yang kuliahnya itu biasanya lewat WA aja, jadi Ah. WA gitu. Ngechat aja ya. Terus aku tuh kebagian presentasi sama teman aku 2 orang. Siap. Habis gitu tuh kan itu presentasinya lewat voice note ya. Iya Yang benar. kirimin tuh voice note lagi voice Voice note. note. Mohon maaf nih Tipo. Ah, Itu Tipo. salah satu Tipo lucunya ya? Itu. Oke, Tipo Iya, bisa. Wah, Terima. itu salah satu lucunya. Aku kasih tepuk tangan deh. Typo. Siap. Lanjut. Kita kirimin materi bla 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 segala macam, PPT, makalah. Habis gitu pertanyaan dong muncul dari teman-teman dari audiens. Habis gitu dosennya dong tolong buka aplikasi apa ya, waktu itu lupa deh aku, Zoom atau apa gitu, pokok aplikasi yang bisa kayak apa video conference. Apa sih namanya? Video conference. Video conference. Gitu kan. Habis gitu ya mohon maaf nih, aku kan waktu itu presentasi yang mikir ya udahlah kayak biasa ngirim voice note Iya. lewat chat gitu. Iya. Lah aku tuh waktu itu lagi di bank. Ya mohon maaf nih. Bank. Baterainya tinggal 15%. Habis itu nggak bawa earphone dong. Pinter dong. Lalu Video Itu lalu ya gimana dong? Aku Video. sebagai kelompok udah gitu udah cuma 2 orang lagi, kalau 4 orang habis itu yang jawab kan bisa 3 orang, lah itu 2 orang, masa teman aku nggak aku bantuin kan kayak gimana gitu Iya, kan. kasihan. Iya. Terus Kasian juga. Habis itu ya udah deh aku telepon lagi antri gitu, sebelah kanan kiri ada orang, ya udah angkat. Jadi kayak keras banget gitu karena kita Ah, udah lihat kayak wajahnya tuh kayak awkward banget, kayak apa sih ini apa? Ya, ini orang, gitu. Mana? Aduh. Tapi- tapi kalau cerita kayak gitu aku juga punya nih. apa tuh? Gimana? Kan jadi awalnya kan kita cuman liburkan kuliah kan cuma 2 minggu ya. Iya. Nah jadi 2 minggu kan lumayan ya untuk pulang. Ya udahlah, kata papaku juga ya udah nggak apa-apa pulang aja dulu. Walaupun kita disarankan untuk tidak pulang kan ya. Ya, waktu itu belum pulang ya. Ya udahlah pokoknya aku pulang gitu kan, pulang set. Jadi pulangnya waktu itu hari Kamis. Kamis ke lewat Bandara Malang kan ya. Terus tiba-tiba AKM nih. Nggak apa-apa disebut Nggak apa. Nggak apa. Nanti disensor. AKM. Tit. AKM ini. Bukan AKM, ini Pajak. aspek hukum. Oh, aspek hukum. Iya, jadi aspek hukum itu dia lewat ini Google Classroom. Oke. Google Meet. Lewat Google Classroom harus on di Google Classroom, kalau tidak dianggap tidak hadir. Itu kelasnya jam 1. Sementara pesawat aku jam 12 sampai di Padang 3. Terus gimana tuh? Terus ya nggak mungkin dong aku minta tolong sama temen kelasku, dia on di akun dia, masa on di akun aku juga kan. Ya udah aku mikir, akhirnya tau nggak, yang aku suruh on itu teman SMA aku. Iya, nggak apa-apa dong. Tapi kan nggak kelihatan juga kan siapa kan, sebenarnya. Ya udah. Iya, maksudnya kan tiba-tiba gitu loh, kan aku jadi panik gitu, terus aku hubungin siapa ya, ini udah itu ya. Terus setelah itu pas mau check innya, ini kuis AKM. Waduh, Gimana itu tuh? sumpah, AKM coy, AKM yang harus ngitung-ngitung. Terus aku lagi antri check in gitu ya, Terus lagi kuis, ya udahlah aku isi apa adanya. Hasil ya salah berapa gitu, ya udahlah yang penting hadir gitu. Itu sih salah satunya benar, kekurangannya kayak kadang-kadang kita juga memiliki kepentingan yang lain gitu kan ya, yang beda-beda setiap orangnya, jadi kayak harus nyambil gitu loh ngerjain. Benar-benar. Banget rasanya tuh kayak mak teratap gitu kalau kata Bener. dia. Tapi nggak ngerti Apa tuh artinya? Apa tuh? Diri. Apa tuh artinya? Apa tuh artinya? Ntar kalau ada yang komen aja bacain mak teratap. Loh kan. Ya udah, Yaudah. kita ikut ketawa aja deh Tulus. Ikut. Iya. Jadi ya negatifnya itu sih kayak kita juga nggak bisa ngatur waktu kan, karena manajemen waktu kita jelek soalnya. Karena gini loh, kalau sebenarnya kalau dibilang sama aja sih, kayak kayak kuliah online sama offline tuh sama aja, karena waktunya ya 2 jam 3 jam udah 2 jam 3 jam. Cuman kalau di kampus, kalau misalnya kita di daerah kampus, misalnya aku ngekos atau kita di kampus, kita tuh biasanya mikir hal-hal kampus. Kayak misalnya nih kita di kampus, misalnya lagi nggak ada mata kuliah, pasti teman-teman tuh ngomongin ada tugas ini, ada tugas itu. Oke, kita bakal kita ngerjain. Nah, tapi kalau di rumah kita tuh bakal lupa sama hal-hal kampus, karena kita mikirnya kita udah pulang nih, kita nggak Iya, jadi kayak fokus kita tuh terbagi gitu loh. Nah, bener. Jadi Ya nggak sih?
Jadi manajemen waktu tuh jadi sulit kalau misalnya kita kuliah di rumah kayak ini, kuliah online. Wah, itu parah banget sih. Tapi kalau dibilang positif, itu positif sih. Kayak ini tuh ngajarin kita, maksa kita buat kita tuh bisa nggak sih kalian manajemen waktu kalian sendiri? Bisa nggak sih kalian belajar untuk kayak kalian harus kayak gini nih. Kalian harus bener-bener bisa dewasa untuk oke, ini waktu untuk ini waktu untuk ini, segala macam. Kan harus bisa bagi waktu, bagi jadwal kayak gitu. Itu karena kalau dibilang ini nggak penting, ini tuh penting banget karena di era sekarang tuh kan ini lagi apa ya, era 4.0. Biasanya tuh di beberapa tahun ke depan biasanya ada sih yang pekerjaan yang memang not online gitu, kayak freelancer gitu, biasanya online kan gitu. Jadi ini bakal ngelatih kita juga sih sebenarnya. Cuman ya itu karena nggak siapnya itu sama ini kurangnya fasilitas. Bayangin aja kalau misalnya dia harus presentasi tapi dia nggak punya laptop, itu gimana? Jadi dia harus presentasi dari HP segala macam, kan tuh ribet ya. Belum lagi kalau yang nggak punya internet itu segala macam. Nggak, tapi nih kan tadi kita ngomongin ini ya, negatif-negatifnya. Positifnya juga ada sih, kayak misalnya kan dosen juga sih yang di kuliah online ini full tugas, enggak juga, tapi ada juga yang jelasin materi-materi melalui video. Nah, di situ keuntungannya bagi kita kalau seandainya kayak kita kurang paham, kita bisa ngeplay ulang gitu loh. Bener Jadi banget. kita bisa nyimpen materinya gitu. Kayak misalnya AKM kan ya. AKM kan nggak bisa kayak cuman sekali duduk ngelihat dosen ngejar kita terus kita langsung paham, kan nggak bisa ya. Kayak harus butuh diulang-ulang lagi ngerjain soal. Nah kayak gitu, jadi kita kayak lebih bisa ngulang lagi videonya, jadi lebih paham. Itu positifnya sih. Iya, tapi ini tetap apa ya, yang kayak gitu cuman beberapa kan. Nah makanya mungkin bisa dihimbau kayak dosen lain harus kayak gini juga nih. Cuman ya itu sih, ya kan dosen juga punya kesibukan ya paling. Jadi ya mungkin kita harus gimana ya. Dan biasanya juga dosen kalau misalnya orang gini dia buka konsultasi gitu nggak sih? Kayak kalau misalnya kalian mau nanya-nanya bisa ngechat gitu kan, jadi enak juga. Bisa jalur pribadi nanti kalau ada yang kurang paham gitu. Bener banget. Terus aku mau nanya nih, efektif nggak sih kuliah online yang kalian lakukan sekarang nih? Kalau aku jawab ya. Iya, bisa. Kalau efektif enggaknya itu kembali lagi ke masing-masing dosen ya. Kadang ada dosen yang emang menggunakan kuliah online ini dengan efektif. Contoh nih, ketika kita disuruh tugas presentasi, tapi nanti emang di review, benar-benar di review. Jadi yang kesalahannya tuh apa, gini dikasih tahu. Tapi juga ada dosen yang memang disuruh presentasi aja gitu. Jadi nggak ada feedback ke kita gitu. Jadi kitanya juga kayak ya udah presentasi cuman aja. sekedar formalitas gitu ya. Apa yang menurut kita benar ya udah kayak gitu. Jadi dibiarin kayak gitu ya, tergantung ke dosen sama mahasiswanya masing-masing sih. Oke. Iya, kalau menurut aku ya efektif tidak efektifnya itu benar kata Mbak Sheila tadi, tergantung dosennya. Kalau yang aku rasain keefektifannya tuh hanya beberapa mata kuliah gitu, ada beberapa yang efektif, ada yang tidak. Tapi di samping itu juga ada efektifnya, kayak misalnya ya beberapa mata kuliah yang waktu online itu ibunya kayak nanya random gitu loh. Benar. Kamu ini coba jawab soal ini. Nah kalau gitu ceritanya kita online gimana mau nanya ke teman atau mau nyontek jawaban teman kan ya. Mau kita harus benar-benar menguasai materi itu. Apalagi lagi di bank tuh ya kayak di bank tadi gimana cara nyontek ya? Masa mau nyontek sama yang di sebelah? Tergantung, kalau misalnya lagi mata kuliah BLKBB mungkin bisa gitu kan, nanya Mbak ini nanya ke tellernya gitu kan. Udah kayaknya imajinasinya cukup sampai sini ya. Oke. Iya benar. Iya benar. Karena ini online kan biasanya cuma sejam 2 jam selesai, terus kalian juga udah selesai kan, nggak ngapa-ngapain ya kalaupun misalnya nggak ada tugas. Nah ada banyak waktu luang tuh kira-kira. Nah kira-kira kalian bisa produktif nggak sih dengan waktu luang itu? Iya, kalau produktif kita kan beda-beda ya Mas. Kalau aku sih kayak lebih menghabiskan waktu sama keluarga, salah satunya dengan cara masak-masak. Pantesan dari tadi keciuman bau masak kue gitu. Kayak gini loh, kan kita kalau sebagai anak rantau ya, kita anak rantau semua. Paling ya ketemu sama keluarga juga pas liburan doang. Bener. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini sebisa mungkin dimanfaatkan kayak untuk lebih mempererat asik. Siap. Kalau aku sendiri sih di rumah lebih suka nyoba-nyoba
makanan yang baru gitu kan, menu-menu baru, eksperimen-eksperimen kecil, dicoba bareng-bareng, masak sama mama, sama kakak, kayak gitu. Iya. Terus apa lagi ya, produktif orang sih beda-beda. Kalau Mbak Sheila gimana nih? Iya. Kalau aku produktivitasnya tuh kebetulan sama kayak Ajeng, jadi Masak. keluarga aku jadi lebih ke apa ya, lebih mempererat hubungan keluarga asik, karena kan Iya. Pasti seerat-erat mungkin. iya, jadi kalau aku tuh ayah aku biasanya tuh suka banget karaokean. Nah, turunlah ke anaknya, aku suka karaokean banget gitu. Jadi kalau ada waktu luang gitu hari Sabtu Minggu biasanya juga karaokean gitu. Terus habis gitu kalau sama ibu biasanya karena jarang ketemu juga, sebenarnya sering yang ngajakin, "Dek, ayo buat ini, Dek, ayo bikin ini." Tapi sekarang sih jadi bisa bareng bikin. Kemarin baru aja nyoba bikin nugget, ini tadi bikin pentol, kayak seru banget gitu. Kayak Ajeng kan juga pasti ngerasain kayak seru banget lah pokoknya masak-masak sama ibu ya nggak? Oke, kalau aku Tapi pada sadar nggak sih lihat di sosial media semenjak karantina semua orang mendadak jadi chef, guys. Oh iya, bener banget. karena kan emang dianjurin masak di rumah kan, jadi ya itu belajar. Iya aja. Iya. Yang apa ya, apalagi ya yang bisa dilakuin di rumah ya paling Iya. masak-masak. Nah, kalau aku paling ya karena aku cowok, dibilang bukan nggak suka masak, aku juga suka sih masak, cuman di dapur panas sumpah. Jadi aku mending di kamar ngedit, ngulik-ngulik hal baru. Oke. Bukan ngulik sih, ya memang kerjaan. Aduh, alhamdulillah ya kerjaannya padat. Jadi kayak 24 jam per 7, 24/7 di depan laptop aja, entah nugas, ngedit segala macam. Dibilang lebih produktif, ya aku lebih produktif sih. Lebih apa ya? Karena aku semua serba digital, jadi aku juga belajarnya serba digital, jadi enak aja. Mungkin kalau yang nggak biasa sama kayak gini-gini tuh agak susah mungkin. Ini juga tambahan kayak kan kita di sini online semua ya, otomatis tugas juga Excel, Word kayak gitu. Karena itu juga kita semakin terbiasa pakai Word, yang tadi awalnya cuman sekedar pandai ngetik, sekarang udah pandai yang kayak ngedit. Pokoknya kayak lebih jadi lebih jago gitu nggak sih? Karena semakin terbiasa menggunakan aplikasi tersebut. Yang editor YouTuber. Nah iya, Gila. betul sekali. YouTuber. Subhanallah. Jadi kalau misalnya kalian yang di rumah cuman bosan, kadang-kadang ada yang ngeluh gitu kayak, "Aduh, bosan banget sih di rumah, kayak bisa nggak sih aku pengen keluar jalan sama teman-teman." Tapi kalau menurutku aku bener-bener capek sama kegiatanku, bener-bener apa ya? Kayak nggak ada bosannya aku di rumah, malah seneng karena aku punya kegiatan. Jadi mungkin kalau misalnya kalian yang bosan, kalian coba cari kegiatan di apa aja gitu yang bisa kalian manfaatkan. Kayak ya mungkin aku, Ajeng dan Mbak Sheila bisa berkegiatan karena ada yang bantu, ada peralatan segala macam. Mungkin kalian bisa gunakan apa yang bisa membuat kalian lebih produktif, bisa membuat kalian lebih bertambah skillnya, self improvement. Gila, self improvement. Jadi coba deh kulik hal apa yang kalian suka gitu. Kita mau bahas tentang UAS. Bentar lagi UAS ya. Kita rekamannya pertengahan April ya sih? Iya, enggak juga sih. April ini diuploadnya pas udah mau UAS. Beberapa hari lagi ya. Rencananya diupload tanggal 28, semoga tepat waktu. Tanggal 28, tanggal 4 UAS ya, udah mulai UAS ya. Iya. Nah, tuh gimana tuh kalau kalian nih kalau misalnya yang jaringannya bagus ya. Kira-kira kalau misalnya UAS online itu kira-kira siap enggak sih? Kalau kemarin aku sempat ujian UTS-nya online. Tes online agak nggak bagus karena biasanya kalau online itu kita merasa santai, kita bisa buka buku segala macam, tapi akhirnya aku nggak buka buku sama sekali, kacau jadinya kalau online gitu. Mungkin karena belum terbiasa aja kali, jadi ya kemarin. Mas Sheila gimana? Kalau ini sebenarnya ngomongin apa sih, UTS atau UAS? Ya UAS. UAS Tapi nanti. kan berdasarkan pengalaman UTS gitu loh. Kalau pengalaman UTS aku kemarin, aku kebetulan pengalaman UTS online-nya baru kemarin itu cuma 1 kali. Jadi cuma dikasih soalnya diupload di si Pejar, habis itu kita download soalnya, kita tulis jawabannya di kertas HVS. Habis gitu kalau udah waktunya kita kirim lewat WhatsApp. Nah, tapi WhatsApp-nya tuh bukan WhatsApp grup. Jadi WhatsApp-nya tuh langsung ke dosennya. Jadi pribadi gitu. Kalau aku sih, menurut aku kalau gitu udah efektif ya. Kalau aku mungkin kemarin UTS-nya itu pakai aplikasi gitu, Quizzes. Sebenarnya biasa juga kalau offline juga biasanya UTS-nya kayak gitu ya. Dibilang negatif
jelek atau buruknya, jelek atau buruk apa bedanya, apa bedanya jelek atau baiknya tuh apa ya? Buruk ya. Baik atau buruk itu Allah. sama aja sih, kayak mungkin kalau misalnya bedanya online, kalau misalnya kita bisa quizzes di kelas itu biasanya lebih tenang ya. Kalau di rumah tuh biasanya ada aja yang ganggu tuh, tiba-tiba ada yang ngetok kamar, tak tak tak, Ki bisa minta bantuin ini enggak, ini sementara kalau ngerjain ya tuh kepecah tuh itu tuh, wah langsung kemikir, aduh bentar ya, lagi UAS, lagi UTS, belum lagi tiba-tiba tetangga ada yang main Free Fire jadi pengen main gitu kan, kayak banyak aja sih ke distract, jadi lebih susah fokus sih mungkin. Dan juga karena terlalu santai kadang-kadang tuh nggak belajar jadinya gitu, kayak mungkin belajar tapi ya itu santai banget, jadi kayak Bener. ya gitulah. Jadi Iya benar-benar. kitanya sih yang harus lebih giat lagi, yang lebih fokus. Terus kalau dari aku pengen ngasih tips nih buat yang mau UAS online gitu. Nah, Oke, kalau dari apa nih? aku Apa nih pertama tipsnya? tuh kalian udah atur jadwal kalian, jadi kayak kalian di catatan entah di mana. Kalau misalnya kalian, kalau kayak aku buat reminder di kamar, ada tempat untuk nempelin stick note, aku nyatat kayak tugas-tugasku apa yang harus aku lakukan. Jadi mungkin kalau misalnya nanti pas UAS nanti dicatat hari ini tanggal ini UAS ini segala macam, jadi udah keinget. Karena biasanya kalau di rumah udah lupa, beda sama di kos. Memang suasananya beda sih, kalau di kos tuh memang bener-bener untuk kuliah kan, jadi dicatat tanggal segala macam, terus juga di jadwal belajarnya segala macam, karena ya perlu persiapan juga kan itu. Ya. Kalau udah ada jadwal persiapan segala macam, istirahat yang banyak, karena biasanya kalau UAS tuh mentang-mentang di rumah nih ya ada yang bangunin, ya udah tidur aja semaunya, kayak tidur jam 3, bangunnya jam 12 pas sholat zuhur gitu kan, parah banget sih itu. Ya itu ngomongin diri sendiri apa gimana ya? ya kalau aku sih beda Jang, aku tidurnya jam 7 pagi soalnya habis subuh gitu kan, habis subuh ngaji dulu sholat duha Kayak dulu. ya, Doa dulu. baru tidur nanti bangunnya pas jam 12 sholat zuhur tuh. Tidur lagi. Nanti bangunnya asar, tidur lagi. Kok aduh. Ya gitu, jadi istirahatnya yang cukup, lanjut persiapkan peralatan kayak misalnya laptop, kabel casannya juga udah deket segala macam, jadi nanti kalian kalau misal ujian tuh nggak repot-repot lagi. Terus pastikan internet bagus, kalau memang nggak bisa bagus ya udah kayak diomongin ke dosen kalau misalnya ada masalah segala macam. Terus jangan lupa kalau misalnya kalian tipe yang nggak bisa kerja kalau nggak ngunyah, siapin cemilan. Ini sepertinya Mbak Sheila sekali dah. Oh iya, Aku terus. kalau aku di kamar ini nyediain Tupperware ada isinya air minum, entah seliter mungkin, jadi biar nggak haus, karena Bikin lebih fokus juga kalau Itu minum. haus apa dulu Ki? Haus apa? Haus atau haus kasih sayang? Loh, Atau haus kan apa? Tupperware nih, kan Tupperware isinya air, bukan haus kasih sayang dong. Kalau haus kasih sayang itu biasanya di chat WA, karena WA biasanya asrama putri ya. Bercanda, aku anak alim, jadi persiapin semuanya. Jangan, jadi kayak di kamar tuh buat kamar kalian senyaman mungkin buat ujian. Kalau aku udah buat senyaman mungkin, itu aja sih kalau dari aku. Kalau dari kalian gimana nih untuk tips-tips buat UAS online? Oke. Kalau dari aku ya, tips UAS, kalau misalkan itu tanggal 4 ya, tanggal 4 Mei, kan kita udah tahu tuh hari itu bakalan UASku. Dari pagi itu kita usahakan badan kita tuh seger, biar nanti ngerjain soalnya tuh dengan mood yang happy, seperti itu. Kemudian Lucu banget bocil emang. Kemudian kita apa ya, jangan pernah menganggap kalau UAS online, misalnya kalau UAS online-nya via live gitu ya, live kayak Zoom, jangan nganggap kita tuh bisa untuk nyontek atau gimana-gimana. Walaupun online kita tetap harus belajar. Kalau dari Mbak Sheila gimana? Tips dan triknya itu yang pertama, kita harus tahu karakteristik dosen. Asik. Asik. Maksudnya gini ya, ketika ada dosen yang emang santai, udah UAS aja nanti dikumpulin jam segini, ini oke, santai. Tapi ketika ada dosen yang emang karakteristiknya harus, misal sebelum jam 7 udah on ini, nah, kita harus persiapkan tuh, oh besok sebelum jam 7 harus on, berarti kita harus tidur lebih awal. Habis gitu besok harus pakai kertas folio bergaris, nah jangan lupa disiapin. Pokoknya apa-apa yang jadi peraturan dosen, per karakteristik dosen kita harus terapin. Oke. Kemudian yang kedua, jangan lupa pilih tempat
tempat yang memadai dalam arti ketika kita UASnya itu memang diawasi kayak Ajeng tadi, atau memang pakai aplikasi yang video gitu, tempat yang sinyalnya bagus lah, supaya kita nggak panik sendiri nih tiba-tiba waktu ngerjain UAS live gitu kan langsung kayak aduh gitu. Jadi buyar pikirannya. Terus yang ketiga, jangan lupa pinjarnya mengingatkan atau menghubungi dosen. Kadang suka ada beberapa dosen yang namanya manusia juga ada sifat lupa gitu ya. Kalau besok ada UAS diingatkan, kalau yang jadi pinjar jangan lupa offering ini besok pukul sekian UAS, supaya besok juga enak gitu. Siap. Oke. Terus yang terakhir juga jangan lupa istirahat, jangan terlalu memforsir diri sendiri, karena kita masing-masing itu pasti punya rasa lelah lah, nggak bisa terus-terusan bekerja kayak robot aja kalau dipakai terus juga rusak. Oke, mungkin itu dulu tips untuk UAS online. Nanti juga bakal ada di post di Instagram HGHMJ, insya Allah. Oke. Kita bakal baca, kan kemarin ada yang ini ya nge-share apa, kita nanya di Instagram tentang keresahan kalian. Oke. Oh iya. Ini ada yang curhat nih, kayaknya nih kakak tingkat. Kasih inspirasi judul proposal dong, ya Allah, 1 proposal, 2 paper, 1 business plan. Iya, ya gimana Mbak, kita nanya ke senior kita aja ya kali. Ada bisa ngasih judul nggak? Maaf, kita seumuran nih. Oh, seumuran, siap. Maaf, kita kan angkatan 2019. Umuran. Nah, tolong kerjasamanya. Siap. Ini curhat Min, gara-gara WFH, work from home, dos bingku sulit diajak bimbingan. Wow. Aduh, so sad sekali kakak. Tapi ada sih, iya. Ini juga HMJ. Oh iya sih, yang tadi juga yang pertama itu kayaknya HMJ juga sih kayaknya. Iya. Oh udah baca ya? Oh iya. Kita sapa dulu kakak-kakak. Oh halo kakak-kakak. Halo kakak. Halo HMJ. Semoga sehat selalu. Iya, semoga bisa. Yang ini ya, yang apa, yang lagi ujian kemarin udah ada yang lulus ya? Siapa yang udah? Siapa? Mas Akbar itu udah selesai ya? Udah selesai gitu ya ininya? Udah selesai ujiannya ya? Apa sih? Iya, kalau D3 tuh ujian apa ya? TA? Apa sih? Nggak tahu. Kalau D3 itu apa sih namanya? Bukan skripsi ya? TA. Tugas akhir. TA. Iya, TA. Udah selesai. Semangat, mungkin yang lain juga bisa ngikutin jejaknya. Karena ini kan online juga, yang soalnya nggak banyak yang dosen yang nerima ini. Kalau dosenku ya, dia nerima gitu bimbingan online gitu. Jadi di schedule gitu. Dosen keandalanku statistika, gila. Statistika yang jadi juri ini, yang jadi juri napak. Aduh. Kalau misalnya ibu dengar, saya ini Bu fans sama ibu. Aduh. Oh, nanti nilainya tolong ya Bu. Itu maksud di balik itu semua. Aku bukan ngejilat loh, aku memang bener fans karena dosennya enak banget kalau ngajar, sumpah. Walaupun statistikanya susah tetap sih, tapi enak kalau ngajar. Terus ada yang bilang lagi, aku suka kalau notif line-ku bunyi. Wah, kalau aku sih sepi nih. Kita sama nih Mbak. Sama nih. Aku rame kok. Oh rame sama grup. Kalau line sih sepi, kalau WA iya. Kalau dulu line-ku rame sih dulu karena ada yang di chat lah dulu. Grup tapi chat grup sekarang nggak ada, pindah ke WA maksudnya. Dari Mbak PH umum, mata perih mantengin laptop dan HP terus. Wah bener banget nih kayak kata Mbak Syira tadi. Iya benar banget sih. Terus kuota menjerit, wah bener banget. Ini aku kemarin sempat nge-scroll Twitter kan, dia bilang gini, aku wes rodo acu soalnya aku wes kadung utang nang koncoku gaya tuku kuota cek iso kuliah online. Bayangin kata dia sampai ngutang gitu loh untuk kuliah online. Jadi kayak by the way ini ya UM juga bakal ngasih kuota ya. Semoga pas podcast ini di-upload semoga udah ini mungkin di luar sana juga banyak yang harus beli kuota, ngutang segala macam, karena ya itu sih. Karena bukan cuma kuota sih kayaknya, kayak ada juga mungkin yang orang tuanya kerjaannya harus ini, karena sekarang nggak kerja gitu segala macam, jadi itu. Jadi mungkin kalau misalnya pun ada pengembalian kompensasi UKT mungkin bisa dialihkan ke mereka gitu, kayak yang membutuhkan tuh loh, karena kasian juga kan. Bukannya dibilang aku nggak butuh, aku juga butuh, aku juga pengen gitu, cuman banyak sih yang lebih membutuhkan itu loh. Semoga mbaknya atau masnya bisa kuliah online dengan lancar gitu. Terus ada yang curhat juga nih, jujur nggak kuat sih kuliah online,
tugas nggak ada remnya. Bener sih, meskipun kuliah biasa juga banyak tugas, tapi bisa dikerjain bareng teman-teman. Sekalian sebagai hiburan juga. Kalau nggak bisa ngerjain, bisa saling tukar ilmu atau info yang kita punya, jadi lebih mudah ngerjainnya. Bener banget. Nah, iya Mm-mm. Benar. Dibilang sama aja tugasnya, cuman lebih enak offline karena itu kita udah terbiasa di ekosistem kampus. Jadi kita ya kerjaan tugas ini segala. Kalau di rumah ya udah kayak itu aja. Oh iya, Apa? ini kan nanti pas di pos sudah bulan Ramadan ya? Oh iya, bener banget. Ya nggak sih, 6 Iya. hari lagi udah mau puasa. Iya, ini bakal diupload akhir bulan. Selamat Oh, ini menjalankan ibadah puasa kalian yang puasa. menjalankan, bagi yang menjalankan. Oke. Beribadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya tentang sesuatu apapun itu tentang HMJ, mungkin bisa chat di DM-nya IG HMJ Akuntansi. Sip, semangat buat kalian. Tetap dengerin podcast ini. Mungkin itu aja dari kami. Semangat buat UAS online nanti. Jangan lupa berdoa. Semangat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye.